Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 31 Desember 2020 bersama Pastor Gregory Gamara Liamata yang sedang bertugas di Paroki Santo Paulus Rantetayo, Tanah Toraja. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 31 Desember 2020. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan yang senantiasa Kau berikan kepada kami, khususnya di penghujung tahun 2020 ini. Kami boleh senantiasa merasakan berkat-Mu di dalam seluruh hidup kami. Kembali kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga menerangi hati dan budi kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu dan menghayatinya di dalam hidup kami setiap hari. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki penghujung di akhir tahun 2020. Tentu kalau kita melihat kembali pengalaman hidup kita sepanjang tahun ini, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak pengalaman yang kita alami. Dan bahkan tahun ini merupakan tahun yang begitu cepat berlalu. Mengapa? Karena tahun ini dunia kita, negara kita berjuang menghadapi wabah virus corona yang sampai saat ini betul-betul mengganggu dan menghimpit berbagai macam segi kehidupan kita. Dan bahkan ada yang mengatakan tahun ini begitu cepat berlalu karena kita menghabiskan seluruh kegiatan dan aktivitas kita di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan tadi dari Injil Yohanes ingin memberikan kepada kita bahwa sejak awal mula Tuhan itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Ia adalah Sang Sabda yang hidup, yang menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Ia juga adalah terang yang menerangi perjalanan hidup kita. Dan ia pula yang menjadi akhir dari seluruh perjalanan hidup kita, di mana kita mengalami sukacita kekal bersamanya di surga. Dengan kata lain, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu menjadi awal dan akhir di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Atau boleh dikatakan bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Saudara-saudari yang terkasih, selama tahun 2020 ini ada banyak peristiwa, ada banyak pengalaman yang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Dan pertanyaan yang bisa kita renungkan di penghujung akhir tahun 2020 ini, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai awal dan akhir di dalam seluruh hidup kita, khususnya sepanjang tahun ini? Apakah juga seluruh pengalaman hidup kita, seluruh peristiwa hidup kita yang kita alami sepanjang tahun ini, baik keberhasilan maupun kegagalan, membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita senantiasa belajar untuk lebih baik dari hari ke hari? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari di akhir tahun 2020 ini kita mensyukuri segala berkat, kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun kita ketahui bersama, sepanjang tahun ini kita semua bersama-sama berjuang untuk menghadapi wabah virus corona dengan menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita. Maka mari kita di penghujung tahun 2020 ini kita membangun niat yang baru, usaha yang baru di dalam hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa bersyukur di dalam hidup kita, dan semoga pengalaman hidup kita sepanjang tahun ini senantiasa membuat kita untuk belajar lebih baik lagi di dalam hidup kita, serta kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita sebagai awal dan akhir, sebagai Alfa dan Omega, agar kita senantiasa merasakan, menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita dari awal hingga saatnya nanti kita diperkenankan untuk hidup bahagia bersamanya di surga. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas sabdamu yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama di penghujung tahun 2020 ini. Ada begitu banyak pengalaman, ada begitu banyak peristiwa yang kami alami. Semoga semuanya itu membuat kami senantiasa bersyukur dan juga menjadi lebih baik lagi di dalam hidup kami. Dan semoga
mengakhiri tahun 2020 ini dan akan menyongsong tahun 2021 nanti, kami bisa membangun niat yang baru untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur dan mendekatkan diri kepadamu. Dimuliakanlah Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita, khususnya di dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan menyongsong tahun 2021, seluruh hidup kita, keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Gregory. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.